ketujuh pada hari Jumat yang kita persembahkan untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa yang meninggal karena COVID. Perayaan Ekaristi pada hari ini kita persembahkan untuk memohon kerahiman ilahi bagi keselamatan semua jiwa yang meninggal karena COVID-19, yang dalam keadaan belum siap dan terima, yang belum sempat bertobat, yang dalam keadaan dosa berat, yang meninggal dalam keadaan penasaran dan putus asa, yang meninggal tanpa didoakan dan menerima ibadat ilahi. Semoga semua jiwa yang meninggal menerima silih dan pengampunan dosa-dosanya serta keselamatan kekal Allah. Mohon kerahiman ilahi bagi dunia ini dan seluruh umat manusia. Semoga kerahiman ilahi Allah membasuh dan menguduskan dunia ini dan semua jiwa manusia agar dibaharui dalam cinta dan keselamatan Allah, serta pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Semoga kehidupan umat manusia semakin dikuduskan dan berjalan dalam terang Roh Kudus Allah. Jiwa-jiwa yang kita doakan pada perayaan Ekaristi pada hari ini: Jamanatan Sibarani, Ade Jimmy Fernando, Femi Boru Tarigan, Hendrik Simamora, Maridun Simamora, Herti Boru Bukit, Jerry Sebayang, Nurhayati Tarigan, Sinar Boru Barus, Resman Sigiro, Timoria Simanjunta, Sahat Huta Barat, Tinur Boru Pangaribuan, Francesca Mulyati Tantono, Joseph Nehemia, Timotius Setianto Sunarko, Johannes Njosun, Pontus Samosir, Ferdinand Purba, Dihma Boru Tumanggor, Sabang Sihotang, Normauli Boru Sihotang, Lilis Erawati Simatupang, Marco Polo Toga Sinaga, Fatima Boru Sinaga, Gerson Sinaga, Tiolina Boru Sirait, Manupa Butar-Butar, Tunggul Erwin Sinaga, Betty Manurung, Pastor Paskalis Kaitimo SPD, David Sunarmo, Emmanuel Aeng, Anselmus, Agustina Sriwidarsi, Agustin Sembiring, Ima Desuka, Minten Robertus Naibaho, FX Suharsono, Sajira Kristina, Berlita Pasaribu, Fernansius Purba, Sunggu Situmorang, Nelson Sitinjak, Marulam Pandiangan, Dr. Tambar Malembangun, Ferry Fernando Purba, FX Kiandi Cuanca Indera, Sinar Barus, Jakub Sembiring Depari, Risma Boru Simorangkir, Adelina Purba, Mariani Boru Purba, Johannes Suparji, Julius Barus, Rudianto Pardamian Manalu, Marolo Silitonga, Ricardo Silaban, Rosdiana Siahaan, Hotma Sigalingging, Ana Udaya, Simon Petrus, Rosli Simarmata, Payo Sinaga, Adrianus Simbolon, Samsul Simbolon, Ibu TH Serjin Jiem, Dr. Haryanto, Baru Boru Bangun, Dr. Garjito, Kasrini, Edison Sitepu, Prasetyo, Gema Bangun, Teresia Novita, Manupan Tambunan, Bruder Julianus Prasetyo MTB, Ignatius Siswoyo Hari Haryanto, Teresia Giriaksi, Sahat Sianturi, Arnold Sigalingging, Suandi Kapsen, Carolina Pera, Kosnadi Saleh, Chandra Wiryadi, Theodorus Parlindungan Silalahi, Suster Florentina Sihombing FSE, Suster Teresia Sinaga FSE, Suster Imelda Siringoringo FSE, Thomas Suyanto, Pastor Teddy Bird MSF, Herna Nainggolan, Eduardus Marsanto, Asni Surbakti, Sorihara Manulang, Profesor Dr. HMS Chandra Kusuma, H. Anifsyah, Profesor Dr. Cahyono Agus DK, MSc, Konstantinus Hutauruk, Luciana Rosina, Lipit Alam, Tony Oloan Lumban Gaul, Cecilia Sri Mawarti, Sabar Nainggolan, Eva Fademika Burginting, Adelina Purba, Robert Sihaan, Sabam Lumban Gaul,
Lucia Donicia Berahi Trombine, Victor Mangaranap Sialagan, Suster Petra Sinaga KYM, Litlen Benyamin Sinaga, Katarina Manihuruk, Wanita Ginting, Erma Tondang beserta istri, Darwin Sirait, Amri Robert Simbolon, BH Beahan, Alfon, Kiandri Cuanca Indra, Rita Lim Pei Chien, Christina Chow Meiling, Astuti Chai Esing, Sabar Antonius Bukit. Inilah nama-nama yang kita ikut sertakan dalam perayaan Ekaristi ini, serta semua jiwa yang memohonkan berkat kerahiman Allah. Kita diundang berdiri. Halaman 59. Sungguh agung cinta Tuhan yang tidak takut berkorban, maut pun tak menghalangi kasih setia yang sejati, selalu siap mengabdi, datang untuk melayani. Itulah semangat Tuhan yang harus kita wujudkan. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta yang memperoleh Roh Suci, pembaharu muka bumi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar intensi misa kita hari ini adalah mendoakan, memohon kerahiman ilahi, kerahiman Allah untuk saudara-saudari kita yang meninggal karena COVID. Semoga Allah yang maha baik, yang maha sempurna, yang maha kuasa menerima mereka di sisinya, mengalami kebahagiaan bersama para kudus. Agar kita sungguh-sungguh layak mengalami kebaikan Tuhan, menerima berkat Tuhan, dan juga para orang yang kita doakan. Mari kita terlebih dahulu mendaras makmur. Halaman 59. Makmurlah orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Kaum curang mengejar aku tanpa alasan. Hatiku sungguh takut akan mereka, tetapi aku bergembira atas sabda-Mu, seperti orang yang mendapat harta besar. Aku benci dan muak terhadap dusta, tetapi hukum-Mu ku cintai. 7 kali sehari aku memuji Engkau.
keputusan-Mu yang tepat. Makmurlah orang yang mencintai hukum-Mu. Tiada batu sandungan bagi mereka. Aku mengharapkan keselamatan-Mu ya Tuhan. Aku menepati perintah-Mu. Aku berpegang pada ketetapan-Mu. Aku amat mencintainya. Aku memperhatikan perintah dan ketetapan-Mu. Sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Makmurlah orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Kepada Tuhan hatiku percaya, dan aku tertolong. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, jangan menutup telinga terhadap aku. Jika Engkau tetap membisu, pasti terjerumus aku ke dalam liang kubur. Dengarkanlah doaku jika aku berseru kepadamu, sambil menadahkan tangan ke arah rumah-Mu yang kudus. Janganlah menyeret aku bersama kaum pendosa, bersama orang yang berbuat jahat. Mereka berbicara ramah dengan sahabatnya, tetapi hatinya penuh kejahatan. Terpujilah Tuhan sebab Ia mendengarkan doaku. Tuhanlah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Maka aku bersorak gembira dan bernyanyi memujinya. Tuhanlah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi raja yang diurapinya. Selamatkanlah umat-Mu ya Tuhan, berkatilah pusaka-Mu. Gembalakan dan dukunglah mereka selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Tuhan hatiku
ku percaya dan aku tertolong. Himpunan umat beriman, sehati dan sejiwa. Alangkah baik dan menyenangkan tinggal bersama sebagai saudara, bagaikan minyak wangi di atas kepala yang mencucuri janggut Harun dan menetesi jubahnya, bagaikan embun di gunung Hermon, bagaikan embun yang turun di bukit Sion. Sebab di Sionlah Tuhan menurunkan berkat dan menganugerahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Himpunan umat beriman, hidup sehati dan sejiwa. Saudara-saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu dan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kukuh akan Putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, terkhusus karena COVID, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu.
Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menderita rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung seorang pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Manusia tak ubahnya seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang berlalu. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudara, kita tahu seorang guru merindukan, menginginkan supaya apa yang diajarkan sungguh-sungguh dimengerti, dipahami oleh para murid. Sehingga perlu ada ujian. Dengan ujian itulah akan diketahui sejauh mana keberhasilan guru dan juga sejauh mana keberhasilan murid menerima, memahami apa yang diajarkan oleh sang guru. Yesus pun sebagai seorang guru, seorang imam dan seorang raja, seorang nabi, dia mau tahu bagaimana para murid secara khusus ke-12 rasul sudah mengerti siapa dirinya. Dengan cara pertama pertanyaannya, siapakah anak manusia atau saya menurut orang? Pertama menurut orang. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan salah seorang nabi yang bangkit. Begitulah kata orang yang didengar oleh para murid. Dan menurut kamu, langsung kepada para rasul yang 12 itu, siapakah aku? Yesus mau mendapat ketegasan sejauh mana mereka memahami kebersamaan mereka setiap hari atau setiap minggu pergi merasul, mewartakan kabar gembira, menyembuhkan orang sakit, membuat banyak mujizat. Bagaimana ini, perbuatan ini, kebersamaan ini sudah menyentuh, sudah merangsang pemahaman para murid tentang siapakah Yesus. Lalu Petrus menjawab dengan spontan, engkaulah Kristus dari Allah. Karena Petrus sungguh-sungguh melihat bahwa memang tak seorang pun manusia bisa mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, membuat mujizat, mengubah air jadi anggur, dan seterusnya. Maka spontan tindakan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh Kristus Mesias yang datang dari Allah. Dan itulah harapan Yesus supaya mereka mengerti. Tetapi Yesus mengatakan, jangan kalian beritahukan itu. Dan Yesus menegaskan bahwa yang mereka yakini bahwa Yesus yang dari Allah, Kristus, penyelamat, Mesias, akan diusir, akan dianiaya, akan dibunuh oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi pada hari ketiga akan bangkit. Mereka tidak mampu menerima ini. Bagaimana seorang Kristus, seorang Mesias mengalami seperti itu? Mereka tidak sanggup. Tetapi Yesus mau menegaskan itu supaya mereka tahu bahwa memang apa yang dibuat oleh Yesus, apa yang akan terjadi kepada Yesus, akan mereka persaksikan, akan mereka alami. Bahwa apa yang dikatakan Yesus kepada mereka, barang siapa mau menjadi pengikutku, muridku, harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Dalam konteks inilah saudara-saudara, kita sebagai murid, kita sebagai pengikut Kristus harus sungguh-sungguh menerima bahwa kebaikan Allah itu kita syukuri, tetapi di balik kebaikan itu seperti dikatakan pengkhotbah tadi, bahwa segalanya punya waktu, ada waktu untuk menanam, ada waktu menuai, ada waktu membangun, ada waktu membongkar dan seterusnya. Itu mau mengatakan segalanya akan berjalan sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kita sebagai putra-putra Allah harus senantiasa siap menerima kebaikan
dan memberi kebaikan dan juga menerima kesulitan, pengalaman pahit. Karena melalui Yesus, Allah sudah menunjukkan untuk sampai kepada kehidupan kekal, untuk sampai kepada kebangkitan harus menderita, dibunuh, disalibkan, dimakamkan, tapi pada hari ketiga akan bangkit. Inilah keyakinan kita. Maka untuk kesekian kalinya kita berdoa secara khusus kepada korban COVID agar kerahiman Allah, kebaikan Allah sungguh-sungguh terjadi pada mereka, agar mereka diterima di sisi Allah, mengalami kebahagiaan kekal. Inilah dasarnya, saudara-saudara, bahwa memang kehidupan di dunia ini sementara sifatnya. Bukan berarti kita menyepelekan, tetapi kita harus berjuang. Di dunia inilah kita berjuang, memperjuangkan hidup kita. Seperti kata Padre Pio yang kemarin dirayakan, dipestakan di Biara Kabupaten Parapat, bahwa hidup adalah perjuangan. Bahwa siapa yang mau hidup harus berjuang, karena memang Allah menghendaki, dan itu sudah ditunjukkan oleh putranya Yesus untuk membangun keselamatan kepada manusia. Dia harus menderita, dia harus berjuang dan sampai titik darah terakhir. Begitulah perjuangan kita. Seorang guru yang baik mengajar bukan hanya dari segi intelektual, tetapi juga dari segi etika, pola hidup, teladan hidupnya. Inilah perjuangan kita. Kita pun dipanggil menjadi guru, menjadi pengajar, mengajar diri kita, mengajar saudara kita, mengajar orang lain yang dipercayakan kepada kita. Dengan tentu kita sudah belajar dari Yesus yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup untuk selama-lamanya, walaupun mati." Nah, dalam arti inilah kita saling membantu sebagai saudara. Saudara-saudara di pertapaan ini sungguh-sungguh diuji, ditantang bagaimana mengalami hidup kesulitan yang terjadi. Tetapi Allah senantiasa menyediakan apa yang kita butuhkan, saudara-saudara butuhkan, asal kalian tetap mempercayakan diri kepada Allah. Inilah keyakinan kita. Mari kita tetap bertekun mempercayakan diri kita kepada Allah. Amin. Saudara-saudara, intensi misa kita mendoakan mereka yang korban COVID dan juga orang-orang yang meminta untuk kita doakan. Maka sebagai ganti doa permohonan kita daraskan kerahiman ilahi. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Kerahiman ilahi, sifat pencipta yang paling nyata, kami berharap padamu. Kerahiman ilahi, kesempurnaan penyelamat yang tertinggi,
Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi, pengudus sumber cinta yang tak dapat dipahami. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi, rahasia Tritunggal Maha Kudus yang tak dapat dimengerti. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi, bukti kekuasaan Allah yang tertinggi. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi terwujud dalam penciptaan para malaikat. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang menciptakan kami dari yang tiada. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang merangkul seluruh dunia. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang memberikan kami hidup abadi. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang menjaga kami terhadap siksa yang patut kami pikul. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang mengangkat kami dari kebusukan dosa. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang membela kami dengan sabda yang menjelma. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang terpancar dari luka-luka Yesus. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang mengalir dari hati Yesus yang Maha Kudus. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang memberikan kami Bunda Maria sebagai Bunda berbelas kasih. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang terwujud dalam rahasia-rahasia ilahi. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang terwujud dalam pengadaan gereja Katolik. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang terungkap dalam pengadaan sakramen-sakramen suci. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang nampak secara khusus dalam sakramen permandian dan tobat. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang terwujud dalam sakramen Ekaristi dan imamat. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang terwujud dalam panggilan kita ke iman yang benar. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang terwujud dalam pertobatan para pendosa. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang terwujud dalam kekudusan para orang jujur. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang terwujud dalam kesucian para orang saleh. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang membawa kesembuhan bagi orang sakit dan menderita. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang menurunkan penghiburan bagi orang yang berada dalam kesulitan. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi pengharapan bagi orang yang putus asa. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang mendampingi kami selalu dan di mana-mana. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi yang mendahului kami dengan rahmat. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi ketenangan bagi orang yang menghadapi ajal. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi kegembiraan surgawi bagi orang yang diselamatkan. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi kesejukan dan keringanan bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi mahkota semua orang kudus. Kami berharap padamu. Kerahiman ilahi sumber mujizat yang tak terbatas. Kami berharap padamu. Anak domba Allah yang membuktikan kerahiman paling tinggi bagi keselamatan dunia dengan salib-Mu. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang dengan penuh kerahiman mempersembahkan diri untuk kami dalam setiap kurban misa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang oleh kerahiman yang tak terbatas menghapus dosa-dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kerahiman ilahi yang melampaui segala perbuatannya. Sebab itu aku akan memuji kerahiman ilahi untuk selama-lamanya. Marilah sama-sama berdoa. Allah yang kerahiman-Mu tak dapat dipahami dan yang belas kasih-Mu tak terbatas, pandanglah kami dengan mata belas kasih-Mu dan tambahkanlah kerahiman-Mu dalam hati kami,
agar kami tak pernah berputus asa dalam kesulitan yang bagaimanapun besarnya. Semoga kami selalu berharap pada kehendak-Mu, yang selalu hadir dengan kerahiman-Mu. Semuanya itu kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Raja Kerahiman, yang bersama Engkau dan Roh Kudus menurunkan kerahiman kepada kami untuk selama-lamanya. Amin. Lagu persiapan persembahan 377. Kami tunjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hamba-Mu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama Putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dihianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dalam satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus,
Uskup kami Cornelius Sipayung, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan semua orang dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Ingatlah akan hamba-hambamu yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadapan-Mu. Perkenankanlah mereka yang serupa dengan putra-Mu dalam kematian dapat menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya ketika Dia akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang Engkau Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dialah Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Kita diundang berdiri sebagai kesatuan dan keikutsertaan. Kita bawa semua jiwa yang kita doakan pada perayaan Ekaristi ini. Kita sama-sama menyanyikan lagu Te Deum 669 sebagai pujian kepada Allah bersama Orang Kudus di surga dan keikutsertaan semua mereka yang meninggal karena COVID dan semua jiwa-jiwa yang kita doakan. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal, seluruh bumi sujud padamu.
Kau diluhurkan, rombongan para nabi. Engkau dipuji, barisan para martir. Engkau dipuji, gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh maha kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula penghibur umat Allah. Kristus Raja nan jaya, Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia, sudi dikandung santa perawan. Kuasa maut Kau kalahkan, Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikala hakim yang akan datang, maka kami mohon, tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami menegakkan nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami agar
kepadamu, kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal akibat COVID. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Antifon Maria penutup 78. Bunda yang berbelas kasih, Engkau melahirkan penyelamat, pelindung kami mohon restu